Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gerakan Energi Ramadan ke-6 Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Saya Dr. Ida Royani, Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran UMI, akan membawakan kultum yang berjudul Al-Quran sebagai Syifa atau obat. Para pemirsa, suatu ketika sahabat Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa mereka berada dalam perjalanan safar lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu. Namun, penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu mereka. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena pembesar kampung kami tersengat binatang dan kemudian terserang demam." Di antara para sahabat lantas berkata, "Iya, ada." Lalu, ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca suratul Fatihah. Dengan izin Allah, pembesar tersebut kemudian sembuh. Lalu, yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing. Namun, ia enggan menerimanya. Dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi ia ceritakan kepada Rasulullah SAW terlebih dahulu. Lalu kemudian sahabat tersebut mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kisahnya tadi kepada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca suratul Fatihah." Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa sekalian, kata syifa berasal dari bahasa Arab yang berarti penyembuh atau obat. Dalam konteks Al-Quran, syifa mencakup penyembuhan fisik, mental, dan spiritual. Nah, mengapa tema ini penting untuk kita ketahui? Pemirsa, banyak orang sekarang termasuk kaum muslimin mencari solusi kesehatan dalam pengobatan modern dan berbagai macam pengobatan, tetapi sering sekali melupakan aspek spiritual. Al-Quran sendiri tidak hanya sebagai kitab petunjuk, tapi juga memiliki nilai terapi dalam kehidupan manusia. Dalam surah Al-Isra ayat ke-82, Allah berfirman yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Di ayat yang lain, dalam surah Yunus ayat 57, Allah berfirman yang artinya, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Dan ayat yang lain dalam surah Fussilat ayat 44, Allah berfirman yang artinya, menyebutkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa sekalian, selain itu, Al-Quran juga memberikan dampak terhadap ketenangan jiwa, mengurangi stres dan kecemasan, membantu dalam mengatasi gangguan depresi, meningkatkan rasa percaya diri dan optimisme. Bacaan Al-Quran, menurut para ahli yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah terkait dengan ini, membuktikan bahwa bacaan Al-Quran dapat membantu menurunkan hormon stres, meningkatkan hormon bahagia seperti serotonin dan dopamin, dan membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi melalui ritme dan intonasi bacaan. Terapi suara dalam dunia medis juga telah dilakukan dan menunjukkan bukti bahwa gelombang suara dari bacaan Al-Quran dapat membantu merangsang gelombang alfa otak yang berperan dalam relaksasi dan penyembuhan, mengatur detak jantung, dan menurunkan tekanan darah. Pemirsa sekalian, ayat-ayat ruqyah sendiri digunakan untuk mengatasi gangguan kesehatan seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan gangguan jiwa. Sehingga orang yang dibacakan ayat-ayat ruqyah kepadanya akan memiliki ketenangan batin dan dia akan pulih dari penyakit stres dan tentu saja meningkatkan kekuatan mentalnya. Selain itu, para pemirsa sekalian, dalam Al-Quran juga terdapat petunjuk-petunjuk yang terkait dengan pengobatan, seperti misalnya makanan, obat-obatan yang terbukti dapat meningkatkan kesehatan dan juga bisa berfungsi sebagai penyembuh. Seperti misalnya dalam surah An-Nahl ayat 69 disebutkan tentang madu yang terbukti secara ilmiah dapat berfungsi sebagai antibiotik alami, sebagai penyembuh luka dan meningkatkan imun. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tentang habatus sauda dapat meningkatkan daya tahan tubuh,
buah tin dan buah zaitun disebutkan dalam surah At-Tin dan terbukti secara ilmiah mengandung antioksidan baik untuk jantung. Begitupun juga dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaha bisabai tamaratil ajwa lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihrun." Barang siapa di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka ia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Demikian pemirsa, kultum tentang Al-Quran sebagai syifa atau obat. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.